Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan membahas tentang hakikat cinta dalam perspektif Erich Fromm, seorang filsuf terkenal dari Jerman, Madhab Frankfurt, yang lahir pada tanggal 23 Maret 1900 di Frankfurt, Jerman, dan meninggal pada tanggal 18 Maret 1980 di Swiss dalam umur 79 tahun. Beliau lebih dikenal sebagai seorang psikologi sosial, psikoanalisis, sosiologi, humanis, sosialis demokrat, dan seorang filsuf. Beberapa pemikirannya terpengaruh dari Sigmund Freud, Karl Marx, dan Spinoza. Dia mendapatkan gelar PhD-nya di Universitas Heidelberg. Sejak tahun 1934, Fromm menetap di Amerika Serikat dan mulai mengajar di Columbia University. Juga sempat mengajar di Yale University dan Bennington College. Pada tahun 1950, dengan alasan kesehatan, istrinya mengajaknya dia pindah ke Meksiko dan dia mengajar di National Autonomous University, dan di sana dia juga mendirikan Institut Psikoanalisis yang dia menjadi ketuanya sampai pada tahun 1976. Dalam pencetusan konsepnya mengenai hakikat cinta, dia mempermasalahkan dua premis, di mana dia menggolongkan apakah cinta itu adalah sebuah seni atau hanya perasaan mendalam yang kita rasakan. Jadi dia ingin membahas itu dimulai dari premis yang kedua, yaitu hanya berdasarkan kepada perasaan yang mendalam saja. Nah, dengan adanya pemikiran bahwa itu yang secara mainstream diterima masyarakat sekitar, ini membuat asumsi bahwa cinta itu tidak perlu dipelajari, karena memang hanya suatu perasaan yang kita hanya ikuti saja alurnya. Tapi tidak demikian pemahaman Erich Fromm. Dia menggolongkan cinta itu sebagai seni. Bagaimana seni? Seni itu harus ditekuni dan lain sebagainya. Itu perlu didalami dan dipelajari dengan sungguh-sungguh untuk menguasainya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai menciptakan suatu produk karya yang indah dan dapat dinikmati. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan asumsi kedua sehingga cinta itu tidak dipelajari itu mainstream di pemahaman orang-orang. Yang pertama adalah anggapan bahwa dicinta itu lebih penting. Jadi untuk menjadi sesuatu hal yang dapat dicintai orang-orang lain itu lebih penting daripada kita mencintai orang lain. Artinya penerimaan adalah lebih penting daripada pemberian, karena susah sekali ya orang-orang itu bisa dicintai oleh orang lain. Sehingga pada hal yang seperti ini orang-orang berlomba-lomba memperbaiki penampilannya, memperbaiki kualitas hidupnya, standarisasi kehidupannya, tampannya, cantiknya, dan lain sebagainya, hanya untuk dicintai oleh orang-orang lainnya. Mereka berusaha untuk menarik perhatian dari orang-orang agar mereka bisa dicintai, karena anggapan bahwa dicintai itu lebih sulit dan bisa dikatakan juga lebih mulia daripada mencintai. Yang kedua adalah mereka beranggapan bahwa cinta itu lebih kepada bersifat objek dan tidak mengacu kepada kemampuan. Sehingga yang terpenting dari cinta itu kita harus menentukan objeknya terlebih dahulu. Jadi apabila sudah ada objek yang pas, ini nih cukup, oh dia gini-gini, saya punya kemampuan ini, hajar. Itu sebuah anggapan yang pada akhirnya akan menyuburkan
konsep cinta ala Victoria pada zaman dahulu menurut Erich Fromm bahwa dalam perumusan suatu pernikahan itu tidak dilandaskan kepada cinta yang sebenar-benarnya. Mereka hanya ini cocok buat anak saya, ini, dan pada akhirnya mereka dinikahkan, lalu baru disitulah mereka mencintai. Sedangkan nanti pada dewasa kali ini, seperti yang kita ketahui, cinta romantisme sudah mulai membuming di kalangan kita, di mana saat orang ingin menikah, mereka harus lebih banyak yang memilih menemukan cinta yang personal, cinta romantisme. Erich Fromm mengatakan seperti itu, bahwa dalam membangun suatu pernikahan maka mereka melalui jalur jatuh cinta terlebih dahulu. Jadi cinta sebelum menikah, cinta dulu baru menikah. Kalau orang dulu itu menikah dulu baru cinta, itu konsepnya. Dan yang terakhir adalah adanya kekeliruan pengalaman awal yang menjelaskan tentang falling in love atau jatuh cinta dengan being in love atau menjadi cinta atau mencintai, dan yang terakhir adalah standing in love atau berada di dalam cinta. Jadi mereka lebih menuhankan apa yang dinamakan falling in love, seakan-akan falling in love ini adalah segala-galanya ya. Padahal falling in love itu hanya bisa terjadi satu kali di satu orang yang sama, tidak untuk yang kedua kalinya. Falling in love itu ibaratkan percikan api sebelum terjadinya kebakaran. Nah, itu falling in love. Mereka lebih menuhankan ini hingga mengejawantahkan being in love, dan dalam artian yang lebih dalam adalah standing in love atau bertahan di kondisi cinta yang sudah terpercikkan oleh falling in love yang tadi. Dalam Seni Mencintai Erich Fromm berangkat dari kesadaran tentang eksistensi manusia, bahwa manusia itu adalah entitas yang memiliki nalar dan daya olah pikiran, di mana itu akan mampu membuat manusia memiliki kesadaran, yang nantinya kesadaran itu akan menunjukkan manusia kepada fakta bahwa dirinya adalah suatu entitas yang terpisah dari entitas lainnya, seperti seorang anak dan seorang ibu, di mana semakin besar anak maka akan semakin berpisah dengan eksistensi dari ibunya tersendiri. Meskipun awalnya pernah satu di dalam tubuh yang satu, bahkan si anak adalah bagian dari tubuh ibunya itu sendiri, dan pada akhirnya dia akan menemukan eksistensinya masing-masing bagi seorang anak dan seorang ibu itu. Jadi kesadaran akan keterpisahan ini menimbulkan suatu kecemasan dan kegelisahan bagi manusia, bahwa mereka adalah entitas yang terpisah, dan pada akhirnya cintalah yang akan menyatukan ini semua. Tanpa cinta, manusia tidak bisa terlepas dari kegelisahan dan kecemasan. Dengan cinta, manusia memiliki hasrat untuk bersatu. Menurut Erich Fromm, dia mengatakan bahwa hasrat bersatu dengan orang lain adalah perjuangan yang paling kuat yang dilakukan oleh manusia. Ini menjadi gairah dasar dan kekuatan. Sebab tanpa cinta, kemanusiaan tidak akan bertahan barang sehari pun. Karena cinta yang menjadikan asumsi dasar dari segala bentuk penyatuan, dari keterasingan, dari kesadaran yang menunjukkan bahwa manusia adalah entitas yang terpisah. Akan tetapi tidak semua penyatuan interpersonal itu disebut sebagai cinta, karena cinta itu adalah satuan yang khusus, sedangkan penyatuan interpersonal itu bisa dicapai dengan cara yang berbeda-beda. Erich Fromm di sini membedakan menjadi dua cinta yang secara mendasar, yaitu cinta dewasa dan cinta tidak dewasa. Jadi cinta tak dewasa itu adalah suatu penyatuan yang simbiotik, hanya penyatuan yang simbiotik yang
adanya hanya karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Salah satu contohnya adalah penyatuan antara ibu dan anak, penyatuan simbiotik di situ, di mana ibu dan anak itu adalah intensitas yang satu tapi dua, tapi satu juga. Nah, sedangkan penyatuan simbiotik di sini dalam takaran cinta yang tidak dewasa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dalam takaran pasif, di mana ini adalah bentuk dari ketundukan atau masokisme, ketundukan seseorang kepada orang lain, atau penyerahan diri, atau pengabdian, atau segala apapun bentuk penyerahan diri baginya terhadap orang lain, sehingga dia rela menjadi alat ataupun memberi kebermanfaatan bagi orang lain meskipun dia tidak memiliki manfaat apa-apa. Jadi secara kasar kita bisa katakan ini adalah bucin. Kaum masokistik ini adalah bucin, di mana mereka memberikan ketundukan mereka terhadap orang-orang yang dicintai. Jadi keterkaitan mereka di sana adalah rela untuk didominasi oleh orang yang mereka cintai. Lawannya adalah dalam takaran aktif. Dalam takaran aktif di sini sifatnya lebih mendominasi. Mereka bisa dikatakan sebagai sadisme. Nah, kaum sadistik di sini ini lebih berbahaya karena ini kalau ibarat bahasa kasarnya ngebucinin orang. Mereka menanamkan dominasi, keterkaitan diri mereka dengan orang lain dengan maksud memberi kontrol terhadap orang lain tersebut. Jadi sadisme dan masokisme di sini adalah suatu gabungan antar unsur yang sempurna dalam perbucinan. Jadi apabila ada hubungan di antara kita yang berbentuk seperti ini, nah ini yang dinamakan cinta tak dewasa atau cinta bucin, ya, yang hanya merupakan penyatuan simbiotik antar individu. Karena sifatnya di sini adalah mendominasi satu sama lainnya. Tidak ada penerimaan keutuhan individu dalam cinta ini. Sehingga Erich Fromm mengkategorikan ini adalah suatu cinta yang tidak dewasa. Sedangkan cinta dewasa adalah cinta yang berdasarkan atas penerimaan keutuhan sifat khas dari individu-individu tertentu. Jadi tidak ada bentuk dominasi, kegiatan untuk saling mempengaruhi, tidak seperti itu. Tapi cinta sudah merupakan suatu bentuk penerimaan yang secara sempurna, memberikan tanpa mengintervensi kepribadian seseorang yang dicintainya. Selanjutnya adalah pembagian objek-objek cinta oleh Erich Fromm. Dia membaginya menjadi 5, yaitu cinta persaudaraan, cinta keibuan, cinta erotis, cinta diri, dan cinta Tuhan. Cinta persaudaraan adalah cinta yang menjadi sebagai aspek fundamental dari bentuk cinta lainnya. Cinta ini bisa dikatakan sebagai cinta kemanusiaan, cinta terhadap manusia secara keseluruhan tanpa terkecuali. Jadi ini menjadi aspek mendasar karena cinta yang lainnya dibangun atas dasar cinta yang ini. Yang kedua adalah cinta keibuan. Cinta keibuan itu adalah salah satu bentuk cinta yang tidak setara karena sifatnya vertikal dari atas ke bawah. Seperti ibu dan anak itu cintanya tidak setara karena spesifikasi cinta yang diberikan itu lebih condong kepada dari atas ke bawah, dari ibu ke anak. Cinta keibuan itu merupakan afirmasi tanpa syarat,
atas keberlangsungan hidup seorang anak. Ini lebih bersifat kepada altruistis dan tidak egois, sehingga ini dikategorikan sebagai tingkatan cinta yang tertinggi. Dan yang menjadi polemik mendasar di sini adalah bahwa seorang ibu harus mencintai anaknya dalam bentuk keterpisahan, karena cinta ibu ini adalah berangkat dari satu menjadi dua, atau dari satu entitas yang akhirnya jadi dua entitas yang terpisah. Ya, cinta ibu itu sangat mudah apabila hanya dicapai pada saat anak dalam kondisi masih bayi. Semua orang bisa melakukannya, tapi tidak semua orang bisa tetap mencintai anaknya dan melepaskannya dalam bentuk individu tertentu yang sudah harus dan berani melepaskan diri dari entitas keibuannya. Selanjutnya adalah cinta erotis. Ini cinta yang bersifat khusus dan eksklusif, dimana ini kalau tadi ibu itu satu menjadi dua entitas, dari satu entitas menjadi dua, cinta erotis ini kebalikannya, dari dua entitas menjadi satu, berupa bentuk penyatuan yang secara khusus dan spesifik antar dua orang dalam hubungan khusus, entah itu suami istri atau pacar lah ya. Jadi cinta erotis itu bersifat khusus dan eksklusif, tidak universal, karena memang ranahnya hanya penyatuan yang berupa ya erotis itu. Akan tetapi cinta erotis ini tujuan hasratnya tidak hanya terpaku pada tujuan seksual saja, karena juga bentuk penerimaan dari segala bentuk kepribadian yang akhirnya juga akan disuka. Selanjutnya adalah cinta diri. Erich Fromm membuka logika mendasar bahwa ada kesalahan logika yang mengatakan dan menyebabkan cinta diri ini adalah sesuatu perbuatan yang kotor, yang tercela, yang tidak baik, seperti pendapat Calvin dan Freud. Calvin berpendapat bahwa cinta diri itu adalah suatu dosa dan dikategorikan sebagai hama, sedangkan Freud mengkategorikan ini sebagai narsisme. Akan tetapi tidak demikian menurut Erich Fromm, karena dalam asumsi bahwa mencintai manusia, diri kita sendiri pun adalah manusia yang menjadi objek dari perasaan kita sendiri, sehingga cinta terhadap diri itu bukan suatu kesalahan dan suatu celah, akan tetapi suatu keharusan. Bahkan kalau di dalam agama kita mengenal dengan barang siapa yang tidak mencintai dirinya sendiri tidak bisa mencintai orang lain. Barang siapa yang tidak bisa mencintai orang lain tidak akan bisa mencintai Tuhan. Dan ini sesuai dengan teori cintanya Erich Fromm sampai kepada cinta yang kelima, itu tentang cinta terhadap Tuhan. Akan tetapi Erich Fromm di sini berangkat dari asumsi bahwa Tuhan adalah prinsip tertinggi di dalam agama, sehingga dia mengatakan bahwa yang dimaksud Tuhan di situ adalah sebaik-baiknya kebaikan, itu akan bergantung kepada persepsi kebaikan apa yang sedang diharapkan. Itu. Jadi kalau dia kaji, Erich Fromm mengkajinya dalam segi ketuhanan di masa lampau tentang patriarkal dan matriarkal, yaitu patriarkal itu tentang kebapaan dan matriarkal itu tentang keibuan. Jadi kecintaan terhadap Tuhan itu dipengaruhi oleh kondisi historisitas yang seperti ini, juga ditambah dengan bagaimana kedewasaan individu tentang konsep Tuhan dan konsep cintanya kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan bergantung terhadap yang seperti itu. Erich Fromm juga berpendapat tentang fenomena kapitalisme dewasa ini dengan kehancuran cinta karena tidak
sampai kepada hakikatnya. Karena pada kapitalisme masa-masa sekarang ini, manusia itu dibuat asing dengan dirinya sendiri. Mereka dibuat sebagai komoditi. Jadi rasa cinta yang terjadi dewasa ini bukan suatu rasa cinta yang sebenarnya, melainkan suatu tindakan ekonomi antar manusia. Jadi cara cinta orang pada zaman kapitalisme ini sebagaimana kita ingin membeli barang yang berkaitan erat dengan selera pasar. Jadi orang yang cantik, orang yang dapat dicintai pada zaman tertentu tergantung mode dan tren pada zaman tersebut. Juga tergantung kepada kemampuan kita untuk membeli cinta tersebut. Sehingga ini cintanya tidak mencapai kepada ranah hakikat yang tidak menghilangkan manusia dari keterasingan dan kecemasan yang tersendiri. Bahkan ini merupakan bentuk dari cinta yang seperti hal yang rancu. Karena kalau kita lihat hal-hal yang seperti pekerja seks komersial secara mainstream itu, ini salah satu bentuk dari kapitalisme dari cinta itu sendiri, terutama dalam segi bercinta. Nah, di sini Erich Fromm menjelaskan ada dua fenomena. Ya, pertama adalah pseudo love, yaitu tentang semi cinta. Jadi ini berkaitan dengan pandangan-pandangan Sigmund Freud dalam menganalisis cinta, di mana dia mengatakan bahwa seksualitas yang tepat itu akan mempengaruhi kebahagiaan seksual, dan kebahagiaan seksual nanti juga akan mempengaruhi tentang cinta, akan membentuk suatu rasa yang namanya cinta. Nah, Erich Fromm tidak setuju dengan konsep yang demikian. Malah ini sebenarnya lebih mirip terbalik saja konsepnya, karena sebenarnya yang menjadi alur dari cinta yang sebenarnya adalah cinta dulu, yang nanti akan berimplikasi kepada kebahagiaan seksual. Kebahagiaan seksual itu nanti juga akan berimplikasi kepada seksualitas yang tepat. Juga dengan pendapat Freud tentang cinta hanya berupa hasil ketertarikan seksual saja. Jadi kalau Freud itu menjelaskan bahwa cinta itu adalah bercinta, itu Freud. Nah, Erich Fromm tidak sepakat dengan pendapat ini, karena pendapat ini adalah bentuk hancurnya cinta dari akibat dari kapitalisme tersendiri. Erich Fromm malah menuduh Freud itu terpengaruh dengan tren kapitalisme dan materialistik pada zamannya, sehingga mempengaruhi daya pikir dan gaya pikir dari Freud itu sendiri. Yang kedua tentang cinta semu, bisa dikatakan cinta sentimental. Ini akibat dari kondisi yang sangat pahit yang tidak bisa diterima pada zaman kapitalis ini, hingga cinta ini mengakibatkan cinta yang mengawang-awang, cinta yang abstrak. Jadi Erich Fromm mengatakan diabstraksi cinta ini. Jadi dia hanya berpikir kepada masa depan, oh gimana kalau saya nikah sama dia, atau masa lalu, dia romantisme kepada masa lalu, serunya masa lalu. Akan tetapi tidak menggambarkan bagaimana cinta pada masa sekarang ini, sehingga ini memang sesuatu yang absurd. Ya, ini adalah fenomena cinta di zaman kapitalisme. Mungkin sedikit dulu dari saya sebagai pemantik pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa membuka jalannya diskusi menjadi lebih bergairah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.